kami mengucap syukur kalau kami boleh datang pada sore hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kedatangan kami pada sore hari ini bukan karena kebetulan, dan kami tahu kebaktian sore hari ini itu bukan kebaktian yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Kami tahu itu kebaktian pada sore hari ini, kebaktian yang luar biasa ya Tuhan. Berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan, biar kami bisa dapat jawaban yang kami nantikan dari-Mu ya Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Dengan firman-firman-Mu kami semua dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Sebenarnya menurut saya hari ini tuh hari yang pas buat berdoa, karena 3 minggu berturut-turut Pendeta Iwan sudah mengajarkan kalau kita tidak boleh mengatakan hamba Tuhan. Jadi kalau apa yang saya hari ini lebih santai istilahnya. Kalau saudara ada keluhan silakan berbicara sama yang di atas. Nah, sebelum saya mulai berkhotbah, saya mau ingatkan soal parfum mobil. Jadi yang belum tahu, parfum itu Tuhan kasih buat saya jualan dan untungnya diambil buat pekerjaan Tuhan. Misi di foundation yang saya akan bawa dan maju terus. Dan yang saya percaya itu Tuhan sudah siapkan orang-orang yang akan membeli 110 parfum mobil. Saya dikasih tahu jumlahnya berapa orang yang bakal beli. Bisa 1 orang beli 5, bisa 1 orang beli 1. Saya nggak tahu, tapi Tuhan sudah menyiapkan. Karena kenapa? Orang-orang sekarang gini, kalau kita punya human mind, kita mengharapkan tuh orang-orang membeli, teman dekat kita membeli. Tapi yang saya pelajari itu yang Tuhan mau itu kita mengandalkan Dia. Dan nggak seperti yang kita harapkan. Ternyata bisa aja orang asing tiba-tiba datang. Saya nggak suka parfum, tapi bakal sumbang ke misi kamu. Itu menurut saya itu sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Soalnya saya pikir saya tahu cara Tuhan kerja gimana. Ternyata masih banyak yang saya tidak tahu. Jadi kalau ada yang mau parfum, ada di belakang. Dari 9 box sisa tinggal 2. Jadi cepat-cepatan lah. Kalau mau nabur cepat-cepatan, soalnya cuma sisa 2 box. Dan saya tahu di belakang di taburan ini itu ada berkat yang melimpah buat saudara-saudara yang ikut serta. Dan terima kasih buat yang sudah ikut serta, ambil bagian, bantu untuk menjualkan ke orang-orang. Oke, saya mau cerita tentang orang pendaki gunung. Pendaki gunung ini suatu hari dia sangat profesional. Dia jalan, dia mendaki gunung, tapi tiba-tiba dia terpeleset dan dia jatuh. Dan dia cuma bergantung kepada branch pohon yang besar. Dan di situ dia teriak-teriak, "Adakah yang bisa menolong saya?" Tidak ada jawaban. Kedua kali dia teriak lagi, "Adakah orang yang bisa menolong saya?" Tiba-tiba ada suara, "Ya, saya bisa menolong kamu. Lompatlah, saya akan menangkap kamu, saya akan menolong kamu." Terus dia bertanya, "Siapakah kamu?" Jawab orang itu, "Akulah Tuhan, aku akan menyelamatkan kamu." Setelah dia pikir-pikir, dia pertimbangkan resiko dan lain-lainnya. Dia bertanya lagi, "Adakah orang lain yang bisa menyelamatkan saya?" Nah, kalau dari cerita itu betapa samanya dengan kehidupan kita. Kadang Tuhan sudah mengatakan sesuatu, tapi kita meminta jawaban yang beda. Kadang kita udah dijawab sama Tuhan, tapi kita malah bikin lebih susah gitu. Sebenarnya ikut Tuhan itu
sangat gampang. Jadi, asal kita dekat sama dia, kita bisa patuh kepada dia. Apa yang dia ngomong kita langsung kerjakan. Itu simple. Seperti kayak kita misalnya mau beli rumah, kita tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau beli rumah ini, boleh nggak? Tuhan ambil saja. Tapi secara manusia kita akan memikir, oke, ambil saja berarti Tuhan kasih buat beli. Dan beli kita harus pertama misalnya finance atau enggak deposit. Kita secara human kita bakal rencanain semua ini, tapi melupakan inti dari perkataan Tuhan, which is ambil saja. Dan ambil saja itu kemungkinan besar bisa jadi ada orang yang akan memberi kita uang yang kita bisa pakai untuk membeli rumah itu secara secara lunas. Jadi kita nggak usah lagi repot-repot bayar finance dan lain-lain. Jadi betapa kita harus mengandalkan Tuhan. Dan hari ini saya mau sharing tentang ketakutan dan ketaatan, fear and obedience. Jadi kebanyakan dari kita merasakan ketakutan yang sebenarnya yang ketakutan itu berarti semakin besar ketakutan itu semakin kecil iman kita, dan sebaliknya semakin besar iman kita semakin kecil ketakutan yang kita punya. Saya mau cerita tentang seorang yang bernama Gideon. Gideon ini datang dari suku yang paling kecil di Israel, dan dia orang yang paling muda. Jadi pada zaman waktu itu, kedudukan seorang itu tergantung kepada kelahirannya. Yang tua mempunyai hak-hak tertentu yang adik-adiknya tidak punya, unless yang tua pada meninggal dan lain-lain. Dan pada saat itu orang Midian itu sangat kuat dan sangat banyak sekali. Nah, saya mau stop di situ, tapi saya mau membawa Anda kepada zaman saat itu. Saya mau Anda mengerti keadaan waktu zaman saat itu. Jadi setelah generasi Joshua meninggal, itu orang-orang Israel berseru kepada Tuhan, menanyakan siapa yang harus pergi perang bersama melawan orang Kanaan. Tuhan kasih tahu semuanya, dan Tuhan mau mereka mengusir orang-orang itu jadi yang menduduki tempat-tempat yang mereka mau dijajah. Tapi pada kenyataannya mereka tidak membunuh semuanya dan tidak mengusir semuanya. Jadi ada beberapa suku yang dibiarkan untuk tinggal di tempat-tempat yang mereka mau jajah itu. Nah, di situ Tuhan berbicara, katanya Tuhan yang mereka sembah akan merangkap mereka secara keseluruhan gitu. Dan benar aja pas habis itu generasi ke bawahnya itu mereka mulai bersatu dengan suku-suku lain, menikah dengan suku-suku lain. Dan mereka orang-orang bangsa Israel mulai menyembah Baal dan Tuhan-Tuhan yang lain itu. Dan karena ini Tuhan itu sangat marah. Dan karena Tuhan sangat marah, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Ada beberapa dan Tuhan itu dia mensupport orang-orang yang menjajah bangsa Israel. Jadi seakan-akan bangsa Israel itu kalah dan dibudaki dan lain-lain. Dan kejadian ini itu terjadi berulang-ulang terus. Dan setiap kali mereka berseru kepada Tuhan mengirimkan mereka seorang, ya kalau kita bisa sebut seorang pahlawan, seorang hakim yang Tuhan ikut serta di dalam hidupnya, sehingga orang itu bisa membebaskan bangsa Israel dari tawanan dan lain-lain dari raja-raja yang sekitarnya. Tapi setiap kali orang itu meninggal dan bangsa Israel itu melakukan hal-hal yang jahat lagi, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel lagi. Dan hal-hal ini terjadi terulang lagi, dan mereka terus
terus berseru kepada Tuhan, dan ya kejadiannya sama ya, Tuhan mengirim pahlawan lagi. Jadi betapa samanya sedang hidup kita ya. Jadi kadang mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan kasih jawaban, Tuhan ikut serta di dalam hidup kita. Tapi saat kita di atas, dibantu sama Tuhan, kita melakukan hal yang sama lagi. Suatu hari bangsa Midian itu sangat besar dan banyak, sehingga bangsa Israel harus kayak singgah gitu di pergunungan, tinggal di pergunungan yang agak jauh. Dan apapun yang mereka tabur, bangsa Midian itu akan menghancurkan tanaman-tanaman dan taburan mereka itu, sehingga waktunya mereka untuk menuai udah nggak dapat apa-apa lagi. Jadi kalau kita bisa bayangin, kalau kita punya $100 dan $100 itu kita beliin tanaman semuanya, tanam 5 bulan, dia nunggu, waktunya kita mesti menuai, tentunya ada yang hancurin. Terus kita nggak punya apa-apa. Dan Alkitab mencatat Israel menjadi sangat melarat. Itu kalau bisa dibilang ya, kalau kita lagi bokeh, kita nggak punya duit, kita lebih parah daripada itu gitu. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lah, nggak punya apa-apa gitu. Nah, balik lagi ke cerita Gideon. Tuhan, orang bangsa Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim satu lagi namanya Gideon. Seperti yang saya tadi bilang, dia bukan siapa-siapa, bukan dari suku yang besar, bukan dari keturunan yang hebat, bukan dari keturunan raja atau apapun. Dia orangnya dari suku yang lemah, dan dia paling muda. Dan kalau kita bisa lihat, Midian itu sangat besar dan sangat kuat. Tapi pada saat itu, waktu Gideon lagi mengirik gandum, tiba-tiba Tuhan berkata kepada dia, "Aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Dari kata-kata itu sampai Gideon sendiri tidak percaya. Gideon itu tidak percaya kalau Tuhan menyertai, sampai dia bertanyakan Tuhan, kalau engkau menyertai aku, kalau engkau menyertai bangsa ini, kenapa Midian sangat besar dan menjajah kita? Berapa banyak dari kita yang sedang mengalami kesusahan, ketakutan akan ikut sama Tuhan itu sepertinya sangat berat. Untuk melangkah ke depan kita takut untuk kita fail, kita takut untuk melakukan hal yang Tuhan bukan rencanakan dalam hidup kita. Tapi saya percaya pada sore hari ini Tuhan ingin berbicara kepada masing-masing kita, kalau Dia menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Jadi kalau kita ada masalah, itu ada dua kemungkinan. Oke, 3 kemungkinan. Satu, Tuhan itu nggak pernah salah, ya. Setuju Tuhan nggak pernah salah? Yang kedua, Tuhan nggak pernah salah dan kitanya yang salah. Dan kalau kita salah, ya kita harus berubah. Kita minta ampun sama Tuhan, kita harus berubah. Dan yang ketiga, kita tidak salah, Tuhan nggak pernah salah, tapi proses sedang berjalan, dan di balik proses itu ada berkat yang melimpah dari Tuhan. Jadi apa yang kita harus fokuskan pada hari ini adalah fokuskan pada hal-hal yang penting dan lupakan saja yang nggak penting, karena waktunya itu sangatlah dekat. Jadi saya mau encourage semuanya untuk meninggalkan semua yang nggak penting lagi, seperti misalnya nonton film-film Korea gitu, film-film seri Korea. Misalnya
Ya pokoknya nggak penting-penting lah. Coba kita cut. Misal kalau kita punya kesibukan sehari, ya coba kita potong dan usahakan sebanyak mungkin untuk pekerjaan Tuhan itu berjalan gitu. Ada seorang pemuda yang sangat, istilahnya dia sangat berani, adrenaline junkie, dan dia memutuskan hidupnya untuk menjadi seorang pembalap yang profesional. Karena dia pengen menjadi pembalap yang profesional, dia mendaftarkan dirinya di sebuah driving school, racing school. Dan hari pertama dia didudukkan di passenger seat. Orang pembalap profesional ada di sebelah kanan yang mengemudi. Dan dia orang profesional ini berkata kepada anak itu, aku akan melihatkan kepada I will show you what an automobile can do. Aku akan memperlihatkan apa sebuah mobil bisa melakukan gitu. Jadi dia bawa kencang 300 km per jam, tikungan yang sangat sempit, diputar, dan ingat anak ini itu adrenaline junkie, dia benar-benar suka yang rush yang bahaya begitu. Tapi pada saat itu anak itu takut kenapa? Karena kalau di saat kita ada posisi kita itu ada di tempat pengemudi, kalau kita menjadi driver, kita tahu arah yang kita harus mengarahkan mobil itu kemana. Dan kita tahu misalnya kita mau belok, jadi kita udah siap. Kalau kita ada di passenger seat, kita nggak tahu nih orang sebelah bisa nggak bawa mobil, atau dia bakal melakukan hal-hal yang kita perkirakan atau tidak. Jadi ada sedikit worry. Dan setelah berhari-hari dia praktis bawa mobil cepat di sirkuitnya, udah jago, udah mantap. Dari kata pelatihnya, kamu bisa aja jago membawa mobil cepat, tapi pada hari H-nya, pada racing day-nya, itu nggak bisa, racing itu nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi satu-satunya hal yang kamu harus kuasai adalah di saat mobil depan tabrakan dan barang-barang dari mobil itu melayang ke arah kamu, dan apa yang kamu lakukan itu akan menentukan kemenangan dan apa yang kamu bisa tebuskan di race itu. Jadi satu-satunya yang dia lakukan adalah dimasukkan di dalam mobil, istilahnya spin vehicle. Jadi ada 4 tombol yang di-link ke roda masing-masing. Dan di saat pelatihnya dipencet, mobil itu akan muternya arah yang ya sesuai dengan di mana mobil ban itu berada gitu. Jadi kalau dipencet yang kiri depan, muternya ke kiri depan gitu. Tapi pelatihnya ini nggak bakal pencet saat dia ready. Jadi di saat yang dia nggak ready bakal dia pencet. Jadi kata pemudanya, oke, dia jalan, dia ready buat spin. Terus dia lupa nanya lagi ke pelatihnya, terus kalau spin gue mesti ngelakuin apa? What you have to do is don't focus on your fear. Kebanyakan dari kita, waktu kita berada di dalam spin, kita fokus kepada apa yang kita takutin, which is apa? Nabrak tembok. Kita terlalu fokus sama itu sehingga kita lupa arah yang kita harus jalankan. Jadi waktu mobil itu jalan kencang 300 km dan si pelatihnya ini pencet tombolnya, mobil itu muter, dan apa yang pertama kali dia lakukan? Dia melihat tembok.
Karena secara tidak langsung kita pengen melihat apa yang kita takutin. Karena kita fokusin kepada fear kita, kebanyakan itu akan membawa kita kepada realita itu. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita takutkan akan membawa kita kepada itu. Dan kata si pelatih ini, jangan lihat jangan lihat tembok, lihat jalanan yang kita harus jalankan. Jadi sama pelatih itu dibelokin kepalanya untuk melihat yang jalan ini, dan secara tidak langsung mobil itu tangannya bergerak untuk memutarkan ban ke arah yang dijalankan, dan nggak lama kemudian mobil itu bergerak dan maju lagi ke arah yang harus dia jalankan. Betul. Ilustrasi ini sangat familiar ya dengan kehidupan kita. Kebanyakan dari kita itu takut akan fear tertentu, takut akan mengarah ke tempat ke tembok-tembok yang kita takuti, karena dan kita melupakan rencana-rencana Tuhan yang harus kita jalankan. Jadi sehingga kita udah nggak lagi tanya kepada Tuhan, kita udah nggak lagi obey Tuhan karena kita tahu what's best for us. Tapi yang Tuhan pengen lakukan adalah menengokkan kepala kita ke arah yang Dia janjikan, ke arah yang benar, ke arah yang Dia sudah siapkan berkat di ujung sana yang Dia ingin kita capai kalau kita mau nurut. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, Dia yang tahu ujung dari kita sejak kita lahir dan endingnya kita gimana. Jadi kenapa kita itu terlalu pengen menjadi di driver seat dan nggak pengen Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kalau kita bisa membiarkan Tuhan duduk di driver seat dan kita duduk di passenger, enak loh, kita tinggal duduk diam, Tuhan yang ngarahin. Oh, kita mesti kesini, kita lakuin. Kita mesti kesini, kita lakuin. Tapi kenyataannya itu tidak mudah. Karena kita selalu ada bori-bori tertentu, kita pakai logika kita sampai kita pikir ini nggak masuk akal. Jadi gue lakuin aja deh yang gue tahu. Seperti Gideon melakukan hal yang dia tahu, which is mengirit gandum. Kebanyakan dari kita mempunyai 3 masalah hidup. Pertama itu logika. Sama-sama kita katakan logika. Logika ini yang selalu membatasi apa yang Tuhan bisa kerjakan. Logika kita pakai, dan kebanyakan kalau kita sudah mengalami hidup kekristenan yang cukup panjang, kita sudah mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita tahu ya, kebanyakan pekerjaan Tuhan itu nggak masuk akal. Cara Tuhan bekerja itu nggak masuk akal. Bisa tiba-tiba dikirimin uang dari orang yang kita nggak kenal, bisa-bisa kita, ya pokoknya nggak masuk akal ya. Dan yang kedua itu perasaan. Perasaan kita sering kali bermain dengan apa yang kita harus kerjakan, sehingga kita bisa berbelok dari arah yang kita harus kejar, yang harus kita jalankan, berbelok karena perasaan itu, which is tersinggung lah, takut. Perasaan kita mulai bermain saat kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga itu fakta. Faktanya adalah mungkin kita tidak punya uang. Faktanya adalah kita sudah berumur 30 tahun tapi masih belum punya pacar atau belum punya pasangan hidup. Faktanya adalah mungkin kita tidak bisa melihat. Faktanya adalah mungkin kita datang dari keluarga yang tidak kayak Gideon lah, tidak besar gitu. Kita tidak punya koneksi-koneksi seperti orang-orang tertentu. Dan faktanya adalah kita kurang pintar. Faktanya adalah kita tidak punya pendidikan seperti orang-orang di luar sana.
Tapi hari ini Tuhan cuma ingin kita percaya kepada Dia dan punya keyakinan. Biarkan faith kita, biarkan keyakinan kita itu mengalahkan dari semua 3 masalah hidup itu. Karena kenapa? Karena iblis paling jago mainin 3 hal itu. Dia paling jago untuk memainkan pikiran kita sehingga logika kita mengoverdrive kita punya faith. Sehingga kita menjalankan pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita tahu, bukan dengan apa yang Dia mau. Bisa nampak sampai sini? Be obedient kepada Tuhan. Dan ya mungkin kita bisa bicara tuh kayak kita harus dong pakai logika. Kalau nggak pakai logika, gimana kita bisa jalanin semuanya gitu? Nggak bisa dong kita sembarangan nabur, nggak bisa dong kita sembarangan pergi ke sana. Dan kita harus mulai ngetes Tuhan, biar tahu ini dari Tuhan dan ini bukan dari Tuhan. Ya kita harus pakai itu, tapi kita harus juga pakai keyakinan. Keyakinan ini sangat penting. Tuhan mau kita yakin sama Dia, dan gimana kita bisa yakin sama Dia? Gimana kalau kita bisa yakin sama Dia kalau kita nggak berdoa? Gimana kalau kita bisa yakin sama Dia kalau kita nggak punya hubungan intim sama Dia? Gimana kita mau melakukan pekerjaan Dia dengan yakin itu apa yang Dia mau kalau kita nggak deket sama sekali sama Dia? Coba hari ini kita mulai introspeksi diri kita sendiri. Lihat apa kekurangan-kekurangan kita, apa yang harus kita ganti untuk mengejar Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena ya dari semua yang kita bisa lihat di dunia ini ya emang sudah nggak lama lagi ya. Semua pergerakan-pergerakan dunia sudah poin ke akhir zaman gitu. Jadi saya mau encourage kita semua untuk lebih dekat lagi sama Tuhan dan punya keyakinan itu. Dan Gideon mempunyai 3 masalah hidup juga waktu saat itu. Faktanya adalah dia nobody. Faktanya adalah dia dari suku yang paling kecil. Faktanya adalah dia orang yang paling muda. Dan faktanya adalah Midian itu sangat banyak dan kuat. Perasaan dia pada saat itu, dia takut, dia khawatir, dan dia ragu. Dan logika dia bermain, dia beranalisa. Dan logikanya mengatakan bahwa ini gak mungkin. Dia gak bakal bisa memenangi peperangan ini. Dia gak bakal bisa membawa Israel bebas dari tawanan Midian. Tapi saat Tuhan menyertai Gideon, kalau Tuhan sudah bilang, aku menyertai kamu, itu berarti apapun yang kita kerjakan, itu akan jalan dan kita akan sukses di bagian itu. Pada akhirnya, pada Gideon, waktu Gideon melakukan perintah Allah, dia memenangi peperangan melawan Midian dan membebaskan suku Israel, bangsa Israel, dengan hanya 300 orang. Dan di Alkitab tertulis kalau bangsa Midian itu sangat banyak, seperti belalang dan tak terhitung. Jadi kalau sore hari ini Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, saya mau kesaksian sedikit ya. Waktu berapa end of last year gitu, 2013, saya sangat bingung untuk melakukan atau memulai visi dari Tuhan, which is your foundation ini. Saya sangat bingung. Saya nggak tahu mesti ngapain. Mau ke sana takut salah, mau ke sini takut salah. Dan saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, tolong kasih pengertian, tolong kasih penglihatan, tolong kasih tanda. Selama itu Tuhan nggak berbicara apa-apa. Dan saya khawatir. Dan apa yang saya lakukan, seperti Gideon, saya melakukan apa yang saya tahu.
Seperti Gideon, saya melakukan rutinitas sehari-hari. Saya stick to what I know. Saya tidak mulai menjalankan visi Tuhan karena saya takut salah, takut bergerak. Pada waktu itu pertama logika saya berkata, ya siapa saya? Faktanya adalah saya bukan dari orang-orang yang mengerjakan ya kayak gitu. Dan saya sangat takut. Tapi suatu hari Tuhan cuma bilang kepada saya, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Dari situ saya cuma mulai bangkit dan melakukan mengejar Tuhan lebih dahsyat lagi, agar saya tahu apa yang Dia mau. Jadi seru ya, maksudnya kalau ikut Tuhan itu ada ups and down-nya. Kadang kita mesti benar-benar kejar Tuhan lebih dahsyat lagi, tapi at the same time kalau kita kejar Tuhan lebih dahsyat lagi, kita menjadi the number one wanted list in hell. Jadi kita makin diserang. Jadi kalau kita mau kejar Tuhan, sini nyerang makin dahsyat. Kita nggak mau sini nyerang makin dahsyat, kita nggak bisa kejar Tuhan dengan dahsyat. Sekarang dari saya mau nanya nih. Berapa dari antara kita yang sudah atau ingin memberikan hidupnya kepada Tuhan? Coba angkat tangan. Saya ulangi ya, pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang ingin atau sudah memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan? Coba angkat tangan lagi. Oke. Dan berapa banyak dari kita yang ingin atau akan bilang kalau semua yang kita punya itu milik Tuhan? Coba angkat tangan lagi. Jadi kalau hari ini Tuhan minta $1, siapa yang akan kasih Tuhan $1? Kalau dia minta $2, kita tangannya dia apa? $5? $100? $10.000? Wow, mulai berpikir. Wah, saya kan mesti biayain anak sekolah. Wah, saya kan perlu beli DP rumah. Wah, saya perlu ini. $10.000 bukan dari Tuhan. Kebanyakan kita begitu, ya. Mungkin $10.000 kita belum punya dan kita pikir kalau kita punya kita bakal kasih Tuhan kalau Dia minta. Tapi kenyataannya adalah saat kita mempunyai uang yang cukup banyak, kalau kita nggak dilatih untuk menabur, kalau kita nggak dilatih untuk mengerjakan visi Tuhan dan mendengarkan apa yang Dia mau, itu nggak mudah. Saat Tuhan minta, misalnya kita punya di bank account ada 100.000, apakah saudara ingin memberikan itu kepada Tuhan kalau Dia minta? Dengan gampang kan? Jangan pernah menghambat pekerjaan Tuhan karena soal materi. Ayo kita sama-sama mulai mendengarkan suara Tuhan dengan peka, jadi kita tahu apa yang Dia ingin lakukan. Saya juga mengalami suatu tes di mana saat waktu, oke gini deh, kalau saudara melihat saya itu orang yang cukup soal materi kayak uang gitu-gitu, atau yang kekurangan? Coba yang bilang cukup, angkat tangan. Yang kekurangan, angkat tangan. Faktanya adalah saya pernah mempunyai $0 di bank account. Untuk membeli lunch aja saya nggak bisa. Surprise? Waktu itu pengeluaran saya lagi banyak. Saya orangnya yang cukup mengatur hidup saya dengan baik. Jadi saya selalu ada cadangan uang di rumah atau di bank account satu lagi. Jadi waktu itu pengeluaran saya lebih besar, saya bayar semua bilnya.
Dan saya cuma punya celengan di rumah $350 lah. $350 ya cukup lah, maksudnya buat makan, ngirim ini. My human mind thinks it's okay. My human mind thinks that I will go through the next 2 weeks dengan $350 itu. Tapi rencana Tuhan gimana? Berbeda dari apa yang kita expect. Saat saya meng-cash in $350 koin-koin kecil di bank dan saya punya receipt, saya happy sekali. Tapi pas saat itu Tuhan berkata, boleh tuh itu $350 buat pekerjaan Tuhan, buat memulai foundation yang aku percayakan kepadamu. Saya langsung berpikir, di bank saat waktu itu cuma punya $80, 2 minggu lagi baru gajian. $80 kalau kita mau ngirit-ngirit bisa dong. Kita bawa makanan dari rumah dan lain-lain. Oke lah, saya bilang. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma punya $80. Kata Tuhan, gak apa-apa, aku menyertai kamu. Ya udah, saya transfer $350 itu ke rekening taburan yang saya punya. Jadi itu udah milik Tuhan, gak boleh touch. Pokoknya rulesnya gitu, kalau udah masukin ke taburan gak boleh di touch. Mau buat apapun gak boleh di touch. $80 2 minggu. Pada minggu pertama habis semuanya. Minggu terakhir $0. Lunchtime saya turun ke bawah dengan yakinnya. Saya seperti biasa gak pernah mikirin soal mau beli makanan $10 itu gak pernah mikir. Tapi saya waktu turun ke bawah buat beli makanan, keluarin dompet, kagak ada isinya sama sekali. Saya mau lari ke ATM baru ingat kagak punya duit. Dengan yakin saya bilang pakai kredit card, no worries. Datang ke tempatnya mau pakai kredit card, dibilang apa? Cash only. Pikiran saya, gua nggak bakal makan hari ini sampai gua pulang. Biarinlah 8 jam nggak makan, 6 jam kalau waktu itu lagi lunch time. Tapi saya lupa, Tuhan bilang jangan khawatir karena aku menyertai kamu. Dan saat Tuhan bilang begitu, waktu saya balik ke atas ke kantor, duduk dengan jengkelnya karena saya nggak bisa makan, udah lapar. Tiba-tiba ada orang dari grup lain ngadain kayak meeting seminar gitu, pesan makanan yang berlimpah-limpah, sandwich yang berlimpah-limpah, dan dia bilang, kamu mau nggak dikasih Saputra itu? Dasar ya. Jadi dia saat hari Monday itu saya makan cuma dari sandwich itu, bahkan kenyangnya sampai kenyangnya lebih banget gitu. Itu satu. The next day saya mau makan, nggak ada makanan, saya lupa bawa makanan dari rumah. Apa yang terjadi? Ada yang terakhir saya. The next day saya mau kopi, saya nggak punya uang, $3,5 nggak punya uang. Apa yang terjadi? Ada yang beliin saya kopi. Jadi betapa Tuhan menyertai kita kalau saat Dia benar-benar bilang begitu. Dia menjaga kita nggak bakal sampai kelaparan. Tapi kebanyakan dari kita memikir dengan logika kita sendiri. Dan saat kita memikir dengan logika sendiri, pekerjaan Tuhan seems impossible. Tapi kita dengan hopefully dari kesaksian ini kita bisa mengerti kalau Tuhan itu there's nothing impossible for God. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia bisa mengerjakan semuanya dengan instantly, seperti membalikkan telapak tangan. Nah itu sangat berarti banget buat aku sampai hari ini, yang mendrive aku forward, yang membuat aku tuh bisa maju lebih keras lagi sama Tuhan, lebih dahsyat lagi.
Sekarang saya mau tanya, apa perbedaannya pahlawan dengan pengkhianat? Pahlawan, hero, bukan hero supermarket. Saya waktu kecil dibawa balik ke Indo, pergi ke supermarket, dan mama bilang, ayo kita pergi ke hero. Emang orang Indonesia begitu ya? Kata-kata Inggris yang bagus-bagus diganti aja jadi hero. Apa perbedaan pahlawan dengan pengkhianat? Sekarang kalau saya tanya, Nelson Mandela, semua tahu Nelson Mandela? Yang former President of South Africa. Dia itu, menurut Anda, dia itu pahlawan atau pengkhianat? Pahlawan, siapa yang bilang pahlawan? Siapa yang bilang pengkhianat? Pertanyaan yang kita harus tanya adalah tergantung pada pihak yang mana. Buat orang kulit putih, dia pengkhianat, dia pemberontak, makanya dimasukin ke penjara selama puluhan tahun. Buat orang kulit hitam, dia adalah pahlawan yang gagah berani. Perbedaannya pahlawan antara pahlawan dengan pengkhianat adalah pahlawan fokuskan dirinya pada goal yang dia mau sampai dia achieve goal itu, no matter how long it takes. Dia tidak melihat konsekuensinya, dia tidak lihat apa-apa, tapi dia mau itu harus terjadi. Seperti kita, pahlawan-pahlawan Tuhan yang Tuhan menyertai kita pada hari ini, maukah kita fokuskan diri kita ke goal-goal tertentu, visi-visi Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita? Asalkan kita mau saja, Tuhan akan memakai saudara. Gak usah melihat usia Anda, gak usah melihat background Anda, gak usah melihat kemampuan Anda. Asalkan kita mau aja, Anda sudah menjadi kandidat yang paling hebat di mata Tuhan. Amin. Kalau saya tanya Tuhan versus manusia, siapa yang menang? Ada yang bilang Tuhan? Tuhan versus manusia, siapa yang menang? Ada yang bilang manusia? Gak ada yang berani jawab? Takut diomelin Tuhan? Takut salah? Ada kisah cerita seorang anak kecil yang badung banget. Anak kecil ini badung banget. Emaknya udah nggak tahu mesti apain nih anak. Dibawa ke sana sini nggak berubah anaknya. Tapi ada suatu hari ada pendeta yang lawatan Tuhan tuh besar banget di hidupnya. Ya nggak usah sentuh orangnya, tinggal diangkat tangan aja orang udah pada turun terbaring di lantai. Jadi pikir mamanya, gua bawa aja anak gua ke pendeta itu, orang yang diurapi Tuhan, dia berubah, dijamah sama Tuhan, dan hidupnya berubah. Jadi suatu hari ada KKR diadakan di gerejanya, anaknya dibawa sama emaknya. Dan saat itu ada altar call di depan. Anaknya dibawa ke depan, maju untuk didoain sama pendeta itu. Dan pada waktu gilirannya anak itu datang, sudah tiba, pendeta mamanya jelaskan kepada pendetanya betapa badungnya ini anak, nggak bisa dengar orang sama orang tua dan lain-lain. Pendetanya cuma tanya,
kepada anak itu, mau ya saya om doain buat kamu. Kata anak itu, oh iya, dengan senyum, dengan tawa-tawa, oh iya mau. Kata pendetanya, mau ya, biar Tuhan mengubah hidup kamu, biar dipakai dengan dahsyat. Oh iya mau. Jadi pendetanya mulai doa. Saat waktu pendetanya mulai doa, apa yang anak itu lakukan? Dia memasang kuda-kuda. Tahu ya kuda-kuda ya? Dia mempunyai defensive mechanism sampai pendeta itu berdoa bahasa roh dari sandal lama, sandal baru, kagak selesai, kagak jatuh-jatuh tuh anak, nggak dilawat-lawat, sampai raba-raba juga kagak dilawat-lawat, nggak jatuh-jatuh, karena dia masang kuda-kuda. Sampai akhirnya pendeta itu nyerah, ditutup aja doa itu dengan, ya Tuhan Kau tahu apa yang terbaik buat dia, Kau kerjakan semuanya dengan waktu yang Kau siapkan. Ditutup selesai. Saat udah selesai doanya, dia bilang, masih berdiri, gak jatuh. Jadi ternyata Tuhan versus manusia masih bisa menang. Kenapa? Karena Tuhan, kita itu Tuhan yang baik hati, Dia yang adil. Dia gak mau force kita untuk melakukan hal yang kita gak mau. Dia mau mempunyai hubungan yang intim dengan kita, tapi itu harus dengan ketulusan kita, bukan dengan paksaan. Jadi kalau ditanya Tuhan versus manusia, siapa yang menang? Jawabannya manusia masih bisa menang. Di saat kita memblok Tuhan punya jalan untuk menggunakan kita masih bisa melakukan hal-hal yang kita mau, karena Tuhan memberikan kita choice. Itu enaknya kita masih punya choice. Tapi Tuhan akan mencari cara lain untuk membelokkan kepala kita ke jalan yang benar. Seru ya, maksudnya punya Tuhan seperti Tuhan kita. Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa, yang cintanya itu agape, gak bersyarat. Jadi mau kita lari, Dia akan cari jalan untuk memutarkan kepala kita ke arah jalan benar. Jadi hari ini saya mau encourage kita untuk lebih dekat lagi sama Dia. Waktunya sudah tidak lama lagi untuk kedatangan Dia yang kedua kali. Usahain kita, bukan usahain sih, maksudnya punyai sikap untuk mengejar Tuhan, bukan karena kita takut nggak diangkat. Because at the end Tuhan melihat hati. Kalau hati kita itu busuk, kotor, dan kita melakukan hal-hal ini karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, I'm sorry to say, kemungkinan besar kita nggak diangkat. Tapi kita masih ada waktu untuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, untuk mengejar visi Tuhan, untuk mengejar pekerjaan Tuhan dengan dahsyat. Kita masih dikasih kesempatan. Ada orang kemarin sharing, katanya malaikat di surga setiap hari, jam di surga itu menunjuk kepada jam 11, dan setiap kali jam di surga mutar ke arah 12, Tuhan suruh malaikat untuk menarik jam itu menguring ke jam 11. Betapa baiknya Tuhan kita. Saat kita masih melakukan banyak dosa di dunia, Dia masih kasih kesempatan yang cukup sedikit, yang tidak lama lagi. Jadi satu, patuh sama Tuhan dan lebih dekat lagi.
2, fokuskan diri kita kepada hal-hal yang lebih penting, kepada Tuhan. Lengketkan diri kita kepada Dia selengket mungkin, agar kita bisa tahu apa yang Dia mau, agar kita bisa mengerjakan pekerjaan Dia sesuai dengan keinginannya. Dan yang ketiga, gunakan faith, iman, keyakinan kita itu dengan instead of 3 masalah hidup yang tadi saya sebutkan, which is logika, fakta, dan perasaan. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, fokuskan diri kita kepada Tuhan, jangan pikir yang lain-lain, gak usah peduli kita mau makan apa di sini. Fokuskan diri kita kepada Tuhan dan kita nyanyikan persembahan ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku lakukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Mungkin saat-saat ini kita mempunyai ketakutan untuk melangkah karena keadaan-keadaan yang kita alami. Tapi jangan biarkan itu menghambat pekerjaan Tuhan. Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Kalau Dia menyertai kita, hai pahlawan yang gagah berani. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, itu harus kita percaya. Mungkin keadaannya, faktanya adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin faktanya kita paralyzed, mungkin faktanya kita sakit, mungkin faktanya kita tidak punya uang, mungkin faktanya adalah kita bukan dari keluarga yang kaya, bukan keluarga yang hebat. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, seluruh hidup kita pada Tuhan, karena semua itu miliknya. Jangan menghambat pekerjaan Tuhan karena soal materi. Jangan
the creator of our life. He's the creator of our life. Dia tahu and our beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Dia menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang lemah. Dia menciptakan kita bukan untuk menjadi orang-orang yang takut, tapi Dia menciptakan kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Dia menciptakan kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Mari kita serahkan semuanya untuknya. Karena hari ini Tuhan ingin memakai semua kita yang mau dipakai dengannya. Ora baya segala ya. Ora ya masegera na. Kita naikkan pujian kita sekali lagi. Ready buat Tuhan, ready untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, ready untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau. Bapak, aku berdoa kepadamu sore hari ini ya Tuhan, Kau lihat anak-anakmu yang ready untuk melakukan pekerjaanmu, pahlawan-pahlawanmu yang siap untuk melakukan pekerjaanmu, untuk menjalankan peperanganmu ya Tuhan. Karena saat waktunya tiba, kami bukan siapa-siapa ya Tuhan. Kami ada di sini untuk memuliakan nama-Mu. Kami ada di sini untuk cuma ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Turunkan api kemuliaan dari surga Bapa. Bahkan roh kami, bahkan jiwa kami ya Bapa. Agar perubahan serupa ya Tuhan. Agar kami bisa melakukan pekerjaan dengan dahsyat Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Orang yang terpujilah nama-Mu ya